Selamat pagi dan salam sejahtera untuk Anda semua. Tribuners, senang sekali saya Rasni Gani kembali menemani Anda dalam program Economic Insight edisi hari ini Senin 21 April 2025. Kita buka dengan informasi update harga emas terbaru hari ini pemirsa. Harga emas antam logam mulia terbaru hari ini pada Senin 21 April 2025 kembali mengalami kenaikan. Harga emas antam hari ini ukuran paling kecil mulai dari 0,5 gram naik saat ini dibanderol seharga Rp1.040.000. Harga emas antam tersebut naik 7.500 dari harga Minggu 20 April 2025. Begitupun untuk harga emas antam ukuran 1 gram juga naik dan dihargai Rp1.980.000 di luar pajak. Harga emas antam untuk ukuran 1 gram tersebut naik Rp15.000 dari harga sebelumnya. Begitupun untuk emas antam dengan ukuran 5 gram juga naik dan dibanderol seharga Rp9.715.000 di luar pajak. Harga emas antam logam mulia untuk ukuran 5 gram tersebut naik Rp75.000 per hari ini. Harga emas antam tersebut juga sesuai dengan yang tertera di laman logam mulia PT Aneka Tambang atau Antam untuk menjual beragam ukuran logam emas mulia lainnya, mulai dari ukuran 0,5 gram sampai 1.000 gram. Serta berbagai seri emas untuk logam mulia batangan, berbagai seri seperti emas batangan gift series, emas batangan Selamat Idul Fitri, emas batangan Imlek, dan emas batangan batik. Lantas bagaimana detail harga emas antam per Senin 21 April 2025? Harga emas antam melansir dari laman resminya berikut harga emas antam pada Senin 21 April 2025. Emas 0,5 gram seharga Rp1.040.000, 1 gram seharga Rp1.980.000, 2 gram dibanderol seharga Rp3.910.000, 3 gram dihargai Rp5.847.000 dan 100 gram seharga Rp192.320.000. Pemirsa, kita melangkah ke berita selanjutnya. Mahalnya harga emas memicu banyak masyarakat memborong emas, baik emas murni maupun perhiasan. Lalu, bagaimana pendapat pengamat ekonomi tentang hal itu? Berikut laporan selengkapnya dari wartawan Tribun Timur di lapangan. Harga emas beberapa pekan belakangan terus mengalami kenaikan. Menariknya, meski harga emas mengalami kenaikan harga, masyarakat termasuk di Makassar tetap memborong emas. Financial Planner di Makassar, Wawan Darmawan, menanggapi fenomena tersebut. Menurutnya, membeli emas saat harga naik bisa menjadi langkah yang tepat ataupun tidak, tergantung pada beberapa faktor seperti tujuan investasi. Kata dia, jika tujuan Anda adalah untuk jangka panjang, maka masyarakat harus percaya terlebih dahulu bahwa harga emas akan terus naik. Kemudian menurutnya, jika pembeli memiliki portofolio investasi yang diversifikasi dan emas adalah salah satu aset yang dipilih, maka membeli emas saat harga naik mungkin bisa menjadi langkah yang tepat. Lalu, jika memiliki kemampuan finansial yang baik dan tidak akan mempengaruhi keuangan secara signifikan, maka membeli emas saat harga naik mungkin bisa menjadi langkah yang tepat. Namun menurut Wawan, perlu diingat bahwa membeli emas saat harga naik juga memiliki resiko yang besar. Seperti harga emas bisa saja turun kapanpun, sehingga mungkin akan mengalami kerugian jika Anda membeli emas saat harganya naik. Wawan juga menanggapi menyoal pertanyaan harga jual kembali emas akan turun jika banyak orang yang membeli emas. Ia memaparkan harga jual kembali emas dipengaruhi oleh beberapa faktor. Seperti jika banyak orang yang beli emas, maka permintaan emas akan meningkat. Namun jika penawaran emas juga meningkat, maka harga jual kembali emas mungkin tidak akan turun. Lalu harga jual kembali emas juga dipengaruhi kondisi ekonomi global dan lokal saat memengaruhi harga emas. Jika ekonomi sedang tidak stabil, maka harga emas mungkin akan naik. Kebijakan moneter yang diterapkan oleh bank sentral juga dapat mengaruhi harga emas. Masyarakat juga perlu mengingat bahwa ada beberapa penyebab lainnya yang dapat mengaruhi harga emas, di antaranya inflasi, ketidakpastian politik, hingga perubahan nilai mata uang. Pemirsa, kita melangkah ke berita selanjutnya. Amerika Serikat mengenakan tarif impor sebesar 47%,
terhadap produk tekstil asal Indonesia. Berikut ini merupakan bagian dari tarif resiprokal yang diumumkan Presiden Amerika Serikat Donald Trump. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto menjelaskan bahwa produk tekstil dan garmen menjadi komoditas utama yang terdampak. Sebelum kebijakan ini berlaku, rata-rata bea masuk produk tekstil Indonesia ke Amerika Serikat sebesar 10 hingga 37%. Tambahan tarif membuat totalnya naik menjadi 20 hingga 47%. Trump sebelumnya mengumumkan tarif resiprokal untuk Indonesia sebesar 32%. Hanya saja penerapan tarif penuh ditunda selama 90 hari demi memberi waktu negosiasi. Selama masa penundaan, produk Indonesia dikenakan tarif tambahan 10%. Biaya ekspor naik, Republik Indonesia tak kompetitif. Erlangga menyebut selain tekstil, produk lain yang ikut terdampak yaitu garmen, alas kaki, furniture, dan juga udang. Tarif ini meningkatnya biaya ekspor, importir Amerika Serikat dan eksportir Indonesia sama-sama menanggung beban. Masal Direktur Ekonomi Digital Center of Economic and Law Studies, Nailul Huda menyebutkan bahwa ada sekitar 1,2 juta tenaga kerja di Indonesia beresiko terdampak pemutusan hubungan kerja atau PHK akibat tarif baru dari Amerika Serikat. Mengutip data Dana Moneter Indonesia, Nailul menjelaskan bahwa kenaikan 1% tarif impor bisa menurunkan ekspor hingga 0,8%. Berdasarkan perhitungannya, penurunan ekspor Indonesia ke Amerika Serikat bisa mencapai 20 hingga 24% per produknya. Setiap kenaikan tarif akan membuat harga barang asal Indonesia menjadi lebih mahal. Indonesia juga belum bisa langsung mengalihkan pasar dari Amerika Serikat ke negara lain. Pemirsa, sekian berita Economic Insight hari ini. Saya Rasni Gadi beserta kru yang bertugas pamit undur diri. Selamat pagi dan sampai jumpa.